Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di minggu yang kemarin tentang arkanus shalah, bahwa seperti yang disebutkan yang lalu, rukun itu perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat, yang kalau tidak dikerjakan sholatnya jadi batal. Sholatnya batal. Kenapa? Ada rukun sholat yang tidak dilaksanakan. Nah, rukun sholat yang harus dilaksanakan dalam kita sholat itu ada sabahat asyar, 17 ini harus ada dalam sholat kita. Kalau tidak ada salah satunya akan sholat sah sholatnya. Apa 17 itu? Kemarin saya disebutkan al-amrul niyah, sudah kita bahas masalah niat, bagaimana hukum melafazkan niat, bagaimana pakai usolli, sudah kita bahas itu dalam bab kemarin. Nah, sekarang as-sani, ini sekarang rukun-rukun sholat yang nomor 2 yang harus ada. Itu apa? As-sani ada rukun sholat yang nomor 2, takbiratul ihrami, ialah takbiratul ihram. Katanya kitab Sabina, takbiratul ihram itu harus ada dalam sholat kita, karena ini termasuk rukunnya sholat. Apa takbiratul ihram ini? Ini ada 2 kata, 1 takbir, 2 ihram. Idhafatus sabab lil musabbab katanya. Jadi yang pertama takbir. Takbir itu melafazkan Allahu Akbar. Itu takbir namanya. Ihram itu artinya mengharamkan. Sehingga takbiratul ihram itu takbir yang menyebabkan haram melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak haram. Gara-gara sudah takbir, maka haram dikerjakan dalam sholat itu. Misalkan makan. Kalau sudah takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, maka ihramnya tidak boleh makan. Haram makan, haram berbicara, haram bergerak yang banyak. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram boleh melakukan apa saja. Orang dalam sholat masih makan sholat belum takbiratul ihram, maka boleh melakukan apa saja. Ketika sudah takbir Allahu Akbar, haramlah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Misalkan sudah Allahu Akbar makan, Allahu Akbar bicara, Allahu Akbar bergerak yang banyak, maka sholatnya menjadi batal. Nah, jadi takbiratul ihram ini caranya melafazkan Allahu Akbar dengan bersamaan mengangkat tangan. Tangannya diangkat ke atas, tapi jangan terlalu tinggi juga. Kalau dalam kitab Fathul Qorib yang dibaca Mustafa itu apa namanya, jari manis apa ini? Jari bola, ibu jari ini kira-kira lah lurus dengan telinga bawah. Kemudian jari ini telunjuk dengan telinga di atas, kira-kira begini. Jari kiri lurus dengan telinga bawah, jari telunjuk lurus dengan telinga di atas ini. Begini. Hadwa mangkibaihi, ngangkatnya itu menjajari kedua pundaknya ini. Allahu Akbar. Salli Allah ini. Allahu Akbar. Allah. Jangan terlalu tinggi. Allah. Begitu. Jangan terlalu pendek. Allah. Tapi ini madhab Syafi'i ya. Kalau madhab Hambali, Wahabi itu sampai di dada begini itu. Tepekel ya. Allah. Kalau Syafi'i itu Akbar mangkibaihi, ini menjadi kedua pundak,
jari-jari jempolan lurus dengan ini telinga bawah, kemudian ini ibu jari dengan telinga atas. Kira-kira begitu ukuran panjangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, takbir ihram, haram sudah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau sebelum takbiratul ihram, nah ketika takbiratul ihram itu niatnya diucapkan tarinan fi'li, Allah saya niat melaksanakan sholat maghrib, Allah bersama dengan Allahu Akbar itu hatinya retak, Allahu Akbar. Jadi itu apa namanya, takbiratul ihram. Bagaimana lafadznya Allahu Akbar? Boleh tidak apa-apa mengganti dimakrifatkan, misalkan Allahul Akbar atau Allahul Jalilul Akbar. Boleh lagi selat-selatnya seperti tidak. Nah itulah yang kedua, harus takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, takbir ihram kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Rukun sholat yang kedua. Wasalisu, rukun sholat yang ketiga, nomor 3 disebut di dalam sholat apa? Al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Al-qiyamu berdiri. Berdiri 'alal qadir, atas orang yang mampu, fil fardhi, di dalam sholat fardhu, bukan sholat sunat. Jadi sholat fardhu itu harus berdiri, tapi bagi orang yang mampu. Artinya apa? Kalau ada orang yang mampu berdiri, orang mampu berdiri, tapi sholatnya tidak berdiri, duduk atau tidur, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena mampu berdiri. Jadi karena berdiri ini rukun sholat, harus berdiri bagi yang mampu. Kalau ada orang mampu berdiri dalam sholat, kemudian dia tidak berdiri, padahal mampu, sholatnya tidak sah, batal. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak harus berdiri. Gimana? Ya duduk, itu kan? Duduk. Ada hadis ini, kalau Rasulullah SAW, ya Umar bin Hasin, kepada Umar bin Hasin, apa katanya? Rasulullah bersabda, "Shir qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri." Hadis. Fa in lam tastati, namun kamu tidak bisa, kalau kamu tidak bisa salat berdiri, fa qa'idan, maka salatlah duduk. Fa in lam tastati, kata Nabi, kalau kamu pun tidak bisa duduk, fa ala jambi, maka bisa tidur. Das lambungnya ya tidur. Kemudian lagi fa'ilam tasadi fa mustaqiyan, kalau tidak mampu juga maka terlentang. Nah, itu. Jadi sholat itu wajib terus sepanjang masih hidup, ya wajib. Kan dalam orang pun sholat itu harus harus dilakukan. Ya. Jadi qiyam berdiri. Sekalipun ini boleh minta bantuan. Jadi ketika berdiri rapping, jadi bantu sama orang. Nah, awalnya, setelah itu sudah lepas. Dulu waktu saya ngaji ngaji wahid saya ini, jadi beliau itu pernah cerita begini. Hasan Seko jadi kakak Haji Muhammad Hasan bin Samsudin. Beliau itu umurnya sampai wafatnya itu 115 tahun umur. 115 tahun wafat. Ketika masa-masa sepuh beliau itu udah berjalan ini tidak kuat, dipapah dari dalamnya ke masjid itu dipapah, kemudian saat sholat juga begitu, dibantu. Kemudian ketika sholat masih dipegang, ketika Allahu Akbar lepas sudah
sudah dilepas, sudah bisa sujud, rukuk, sujud begitu. Walaupun sudah sepuh, jadi awalnya itu masih di grabbing, dipegang-pegang ya, biar tegak. Ketika sholat Allahu Akbar, lepas sudah dan bisa melanjutkan sholatnya sampai selesai. Padahal umurnya sudah lebih 100 pada waktu itu, sangat sepuh ya. Nah ini orang kalau sudah sholatnya mantap begitu. Mudah-mudahan kita nggak sampai umur 100 lebih ya. Dan segala-galanya kalau sudah ingat kepada Allah. Jadi harus berdiri bagi orang yang nggak berdiri silakan dalam posisi bagaimanapun juga. Lalu bagaimana? Sholat tiba-tiba di tengah sholat tidak mampu, di tengah-tengah sholat tak cukup. Oleh rakaat duduk yang pertama tasyahud awal ternyata tak bisa cukup, maka di saat itu tidak usah bangun, teruskan tasyahud awal itu rakaat yang ketiga dan keempat dalam posisi duduk sampai selesai. Kalau tidak mampunya di tengah-tengah saat melaksanakan sholat. Intinya sholat ini tidak ada jalan bagi umat Islam untuk tidak melakukannya dalam keadaan bagaimanapun. Sholat ini harus dilaksanakan. Itu kata Nabi itu, awwalu ma yuhasabu bil mar'i yaumil qiyamah as-shalatu. Awal pertama yang akan ditanya nanti pada hari kiamat di hadapan Allah as-shalatu, ialah sholatnya. Jadi kalau pemeriksaan sholatnya dinyatakan selesai, insya Allah pemeriksaan yang lain akan lolos. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah dalam pemeriksaan Allah, ini berembet kepada persoalan-persoalan amalia kita. Nabi telah menegaskan bahwa kelak nantinya akan ditanya pertama kali sholatnya, maka sholat itu harus dilaksanakan betul dengan sebaik-baiknya. Jaga hatinya, jaga hatimu lebih hati-hatinya ketika sholat itu terjadi. Kadang sholat dalam keadaan kondisi, ada sholat kondisi, jika hati itu bertindak benar. Hati ini harus sabar dan sholat kondisi. Maka kita ini harus katakan kita asnaful mamluin, kelompok-kelompok orang yang tertipu. Di antaranya orang istawala bi amalin tawa. Di dalam kita rukuk ya, yang kita baca itu yusanno, disunnahkan ayyakula fihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dalam kita rukuk bacanya sunat, tidak baca apa-apa, tidak apa-apa, tapi sunat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana ma suci rabbi tuhanku al-azim yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya kepada Allah. Wa aqalluhu marratan, paling sekalian sunat. Ketika rukuk tadi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sekalian, paling sekali. Paling mapan bisa sih 3 kali.